Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Tea pada pagi hari ini. Ibu Tea minta izin untuk buka masker supaya terdengar ya oleh anak-anak. Ya. Baik anak-anak, hari ini Ibu Tea mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadat APP minggu yang keberapa? Minggu yang kedua. Anak-anak, minggu lalu kita diajak untuk punya kepedulian. Kita diajak untuk hidup lebih baik dan melakukan perubahan mulai dari diri sendiri. Anak-anakku yang terkasih, papa mama yang tercinta, Tuhan mengajari kita dengan ajaran cinta kasih. Anak-anakku, kita akan bersama-sama membuka ibadat yang kedua. Kita akan belajar dari Tuhan kita. Kita belajar dari Yesus. Bahwa Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Yang mengajak kita untuk mau dan sedia untuk menolong sesama. Siap anak-anak? Kita akan memulai kegiatan ibadat dengan lagu pembukaan. Kita nyanyikan Kasih Yesus Manis dan Indah. Mari anak-anak, kita buka ibadat pagi ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, temani kami pada kegiatan ibadat Prapaskah minggu yang kedua pada pagi hari ini. Kami semua ingin mengenal Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Utuslah Roh Kudus-Mu agar mengetuk hati kami, sehingga kami
dapat mengenal Yesus lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur. Kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu. Dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Ayat hafalan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Tadi kita mendengar cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan ya anak-anak. Dalam pertemuan pertama, anak-anak masih ingat tidak? Apa sih yang dilakukan Tuhan? Menolong Nabi Nuh keluar dari bencana air bah dengan masuk ke dalam bahtera selama 40 hari 40 malam. Nuh selamat karena Nuh mau mendengarkan perintah Tuhan. Bacaan kitab suci hari ini bercerita tentang siapa ya? Orang lumpuh yang disembuhkan. Namun dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia ditolong oleh 4 orang. 4 orang yang peka, yang mau menolong orang yang lumpuh ini. Mereka mempunyai belas kasih dan tergerak untuk menolong. Maka orang yang lumpuh itu mereka gotong dengan tandu untuk dibawa pada Tuhan Yesus. Anak-anak, saat melihat ada orang yang sakit atau orang yang lumpuh, seperti tadi di bacaan kitab suci, mereka mempunyai inisiatif atau keinginan untuk menolong orang. Hebat ya, temannya yang 4 orang ini hebat ya anak-anak ya. Mereka percaya bahwa
dengan orang lumpuh itu dibawa kepada Tuhan Yesus, orang lumpuh ini akan menjadi sembuh. Kalau sembuh artinya seperti apa? Bisa berjalan kembali. Seperti kata Tuhan Yesus, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Wow, hebat. Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Orang yang lumpuh menjadi sehat, bisa berjalan kembali. Nah, banyak tidak orang yang melihat? Banyak, karena waktu itu banyak sekali orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Anak-anak, orang lumpuh itu tidak bisa berjalan sendiri mendekati Tuhan Yesus, tapi ada 4 orang yang hebat. 4 orang yang hebat ini dipakai Tuhan menjadi alat atau sarana dan menjadi saluran berkat bagi orang lumpuh yang tidak berdaya. Oke anak-anak, dari bacaan tadi, Ibu Tia mau bertanya, pernahkah anak-anak menolong orang lain? Menolong mama, menolong papa, emak engkau, cici koko, atau orang-orang di sekitar kita? Pernah tidak dilakukan oleh anak-anak? Dan apa perasaan anak-anak ketika anak-anak boleh menolong atau membantu orang yang membutuhkan? Artinya anak-anak juga dipakai oleh Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus akan sangat senang sekali bila anak-anak juga punya kepekaan. Anak-anak punya rasa kasih untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita, terutama pada saat ini ketika masa pandemi banyak sekali orang yang terdampak. Kita diajak untuk peduli pada sesama, tapi juga satu lagi Ibu tak ingatkan, juga peduli kepada alam sekitar kita. Bagaimana ya caranya kita peduli? Nah, pada masa pandemi ini banyak bencana ya anak-anak. Apa saja sih bencananya? Banjir, terus bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banyak ya anak-anak bencananya. Nah, karena bencana itu banyak juga orang-orang yang menderita, banyak anak-anak yang terlantar. Jadi mereka menjadi kesulitan, mereka menjadi tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan kita semua. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga kita semua, kita itu artinya anak-anak, mama, papa, ibu guru, diajak untuk memiliki belas kasih dan siap untuk bergerak, peduli pada sesama, dan menjadi saluran berkat bagi sesama dan alam sekitar kita. Kita berbuat sesuatu yang sederhana saja untuk bisa membantu dan menolong orang lain. Bentuknya hal-hal sederhana yang bisa anak-anak lakukan. Misalnya apa ya? Nanti boleh dituliskan oleh anak-anak. Apa hal sederhana yang boleh anak-anak lakukan? Kembali Butea, dari diri sendiri. Kita diajak untuk bergerak
berbelas kasih, peka pada sesama dan alam sekitar kita. Oke anak-anak? Nah, sekarang Ibu Tea mau bertanya kepada anak-anak. Kalau kemarin anak-anak menuliskan perbuatan baik yang akan dilakukan dalam 1 minggu, hari ini Ibu Tea mengajak anak-anak, boleh dong dibantu oleh mama dan papa untuk menuliskan hal apa yang bisa kita lakukan untuk berbagi dengan orang lain. Ya, anak-anak boleh tuliskan ya. Nanti ya, jawabannya boleh diketikkan oleh mama dan papa. Apa hal atau perbuatan yang bisa kita lakukan untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan? Oke anak-anak? Salah satu contohnya seperti kemarin ya, Ibu Tea mengajak anak-anak untuk apa ya? Untuk memasukkan uang jajan anak-anak, menyisihkan uang jajan anak-anak dalam botol bekas air mineral. Sudah dilakukan belum? Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Tapi tidak apa-apa, belum terlambat. Oke? Lakukan ya anak-anak. Itu salah satu contoh kita berbagi. Tapi masih banyak lagi hal yang lain yang boleh anak-anak lakukan untuk berbagi. Ibu Tea tunggu. Ibu-ibu guru juga yang lain tunggu. Apa yang anak-anak boleh lakukan? Nah, anak-anak sudah tadi bernyanyi, anak-anak mendengarkan bacaan Injil dari kitab suci, anak-anak juga mendengarkan tadi Ibu Tea. Kita akan sudahi ibadat Prapaskah minggu yang kedua ini. Semoga anak-anak juga boleh makin mengenal Tuhan Yesus lewat hal-hal baik yang Tuhan Yesus lakukan, di mana hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk mau berbelas kasih dan mau bersedia menolong. Kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang pertemuan APP Minggu yang kedua pada pagi hari ini. Kami senang menjadi sahabat bagi yang lain. Semoga kami semakin peka dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantu kami agar dapat menjadi saluran berkat untuk orang lain, seperti teladan-Mu dalam kitab suci hari ini. Berkati kami Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang baik dan mau senantiasa mendengarkan dan juga selalu mencintai Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, ibadat Prapaskah minggu yang kedua sudah selesai. Ibu Tea ingatkan sekali lagi, tuliskan nanti ya, dibantu oleh mama, hal apa yang anak-anak lakukan untuk berbagi dengan sesama. Boleh hal-hal yang kecil yang boleh anak-anak lakukan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk menyisihkan sebagian
uang jajan anak-anak dalam botol air mineral untuk aksi puasa pembangunan. Terima kasih anak-anak sudah bersama-sama hari ini kita melakukan ibadah Prapaskah minggu yang kedua. Minggu depan kita akan berjumpa lagi. Tetap sehat, tetap semangat, selalu berdoa supaya anak-anak selalu dilindungi Tuhan. Makan makanan yang bergizi, tetap jaga protokol kesehatan, sehingga anak-anak sehat, lingkungan sehat, anak-anak juga boleh berkegiatan dengan baik.